So, tadi malam tuh kayak serangan bertubi-tubi ya. Apple ngasih nih racun, mamam lo. Siap-siap nasi kecap. Selamat berpuasa. Apaan nih rendang? Nggak ada. Nih, kerupuk. Banyak sekali produk-produk yang dirilis Apple plus iPhone 13 ini gitu. Dan ya, akhirnya Apple officially memperkenalkan iPhone 13. So far iPhone 13 yang dirilis Apple tadi malam itu 95% ke atas akurat dengan rumor-rumor dan bocoran yang udah kita obrolin sebelumnya. Alhamdulillah, jadi nggak sia-sia banget ya. Seperti yang udah kita obrolin sebelumnya, untuk kamera setupnya ini dia punya diagonal setup untuk iPhone 13 mini dan iPhone 13 yang base model. Dan untuk notch-nya dia mengecil 20%. Jadi notch-nya ini sedikit lebih menyusut lah kalau dibandingin sama seri iPhone 12, iPhone 11, XR, XS, iPhone 10. Dan kalau kalian perhatiin di bagian notch yang barunya ini, dia speakernya itu udah naik ke atas ya, yang dimana sebelumnya speakernya itu rata dengan TrueDepth Camera System, tapi ini udah ke atas nih, udah mulai nempel-nempel ke bagian body bezelnya. Of course, karena ini adalah iPhone yang base model iPhone 13 dan iPhone 13 mini pakai aluminium finish. Ini adalah material yang digunakan seperti pada iPhone 12 yang base model, iPhone 11, iPhone XR gitu ya. Dan untuk di iPhone 13 tahun ini, Apple bilang katanya untuk bagian displaynya dia udah pakai yang namanya ceramic shield, yang dimana itu lebih durable, lebih tahan untuk goresan, kejatuhan barang apa segala macam. Dan untuk varian warnanya tiba-tiba pas muncul begitu kok ada pink di pojok-pojok ya kan. Aduh. So kemarin gua udah bikin video last minute rumor dan bocoran, ternyata ini beneran loh. Udah gitu bener aja, pinknya nih menyerupai warna rose gold, karena sebelumnya kan juga ada desas-desus akan ada kembalinya warna rose gold di seri iPhone 13 ini. Dan ternyata kalau kalian lihat di pamflet Apple kemarin yang California Streaming itu, di bagian tengah-tengahnya itu ternyata itu adalah warna baru. Cluenya itu adalah warna pink atau warna rose gold yang akan hadir di produk-produk Apple di tahun 2021 ini. Kalau dari gue sendiri ngelihat pinknya oke lah, cukup kalem gitu, enggak norak ngejreng banget. Ya, ini pinknya mirip-mirip rose gold gitu. Pinknya ini bisa dibilang pink-pink elegan lah. Dan ya, untuk displaynya line up iPhone 13 base model ini pakai Super Retina XDR display, yang dimana ini adalah display yang sama seperti di generasi iPhone sebelumnya. Ya, Super Retina XDR display of course udah support Dolby Vision juga, format HDR atau HLG. Dan untuk chipset yang digunakan ini adalah chipset A15 Bionic. Ini adalah chipset terbarunya untuk di line up iPhone 13, yang dimana pada A15 Bionic ini Apple bilang katanya punya 6 core CPU dan 4 core GPU, yang menjadikan A15 Bionic ini adalah chipset tercepat pada jagat raya alam semesta bumi kita yang trapesium. Dan untuk starting operating sistemnya, iPhone 13 lineup akan dapat di iOS 15 seperti yang udah kita obrolin sebelumnya. Dan tentunya karena sebelumnya gue udah bilang tahun ini akan menjadi tahun upgrade kamera terbesarnya Apple, dan bener aja di iPhone 13 lineup ini Apple bikin upgrade gila-gilaan untuk di kameranya. Tentunya pada saat untuk pengambilan gambar low light atau saat dalam mode night mode. Dan di iPhone 13 ini untuk yang seri mini dan untuk yang seri 6,1 inchnya dia udah punya sensor shift. Ini adalah teknologi yang dipakai di iPhone 12 Pro Max, kini udah ada di iPhone 13 yang base model sekalipun. Sensor shift ini ya kayak optical image stabilization, cuman kalau OIS itu dia yang goyang-goyang itu optiknya. Kalau sensor shift ini yang ngestabilin langsung dari sensornya. Tentu hal ini akan sangat membantu sekali untuk hasil foto dan video di iPhone 13. Dan Apple juga memperkenalkan yang namanya cinematic mode, yang dimana dalam dunia sinematografi itu ada teknik yang namanya rect focus. Mungkin cinematic mode ini base-nya dari rumor portrait video yang udah kita obrolin sebelumnya, yang dimana kalian bisa dapetin bokeh yang bener-bener bokeh banget, dan itu real time saat video. Dan cinematic mode ini adalah untuk fokus transition secara real time. Apple memperkenalkan juga demonya dengan sebuah short movie tadi malam, dan itu bener-bener keren banget. Itu gila banget sih, apalagi itu adalah video. Fitur yang paling gua pakai untuk di iPhone. Dan cinematic mode ini juga bisa kalian enable untuk fitur Dolby Vision-nya secara real time. Dan ya, selebihnya of course connectivity-nya udah support 5G. Ini bukan hal baru karena 5G ini ada dari seri di tahun sebelumnya, iPhone 12 series. Apple semalam bilang katanya dia hanya nge-improve untuk di antena signalnya untuk seluler data. Cuman kita harus bersabar lagi di Indonesia karena saat ini masih dalam tahap
tahap uji coba. Lalu untuk baterainya, ini kabar bagus juga untuk teman-teman yang mungkin mengeluhkan selama ini. Ya tapi bang, dia cuma segini-segini mAh, sedangkan ini 20 miliar ribu juta ratus mAh gitu. Nah gini teman-teman, jadi kami ini tidak difokuskan dengan angka nominal desimal spek Apple gitu ya. Jadi ya jangankan mAh baterai iPhone 13 aja, RAM-nya aja kagak disebutin sama Apple tadi malam gitu. Jadi dia enggak nih 27 juta megapiksel, ini 56 GB RAM, enggak. Nih iPhone baru lu pakai aja. Speknya kita harus ngulik-ngulik lebih dalam lagi di websitenya Apple. Even kalau nggak ada kita harus nyari di website luar kayak di GSM Arena dan sebagainya. Dan balik lagi ke baterainya. Untuk baterainya ini di iPhone 13 ada improvement. Untuk yang di iPhone 13 mini ini 1,5 jam lebih long last dibanding iPhone 12 mini. Sedangkan untuk yang iPhone 13 6,1 inch ini 2,5 jam lebih awet dibanding iPhone 12 yang 6,1 inch. Tentunya semua ini dipengaruhi dari chipset terbaru A15 Bionic-nya Apple, yang dimana dia punya power efisiensi yang lebih baik. Dan Apple juga memperkenalkan ada aksesoris case dan Apple Wallet dengan warna-warna terbarunya. Ya itu nggak penting. Dan kabar baiknya adalah untuk storage-nya beneran didabelin sama Apple. Jadi udah nggak ada 64, 128, 256. Yang ada sekarang formasinya 128, 256 dan 512 GB. Dan harganya sama. This is still deal kalau gue bilang untuk teman-teman yang di tahun sebelum-sebelumnya mungkin kalau beli iPhone itu budgetnya cuma nyampe untuk beli yang paling rendah. Khusus untuk di iPhone 13 di tahun ini untuk storage terendah yang bisa kalian bayarkan, yang tadinya kalian dapat 64 GB, kalian akan dapetin 128 GB. Dan gue bilangin aja ke kalian 128 GB itu adalah storage yang sangat-sangat cukup banget lah, kalau gue bilang nggak kekecilan, nggak kegedean. Pas lah pokoknya. Dan ya terakhir, Apple nggak lupa memperkenalkan untuk Pro line up-nya, iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max. Line up iPhone 13 Pro dan Pro Max memiliki kamera yang lebih besar, kamera bumpnya juga akan lebih besar lagi. Untuk sizingnya dia masih tetap di 6,1 dan 6,7 inch. Dan of course karena ini adalah Pro model flagship versi premiumnya Apple, dia punya stainless steel finish pada bagian bodinya, layaknya seperti iPhone 12 Pro di tahun lalu. Yang membedakan sekali Pro lineup ini dengan yang base model, ini finishingnya lebih elegan, lebih mewah, begitu luxury banget. Dan ya sama seperti yang base model, iPhone 13 Pro dan Pro Max punya notch yang lebih kecil, sekitar 20% menyusut dibandingin seri-seri sebelumnya. Dan untuk varian warnanya, ini kita meleset dari rumor dan bocoran yang udah kita bahas kemarin. So, formasinya masih tetap graphite, gold, silver, dan ada warna baru yang ngegantiin Pacific Blue, yaitu adalah Sierra Blue. Dan birunya nih, I don't know ya, gue kayak agak kurang srek gitu karena birunya nih biru-biru muda gitu, kayak sky blue, biru langit. Kalau sebelumnya di Pacific Blue lebih pekat, kalau yang di 13 ini birunya lebih kalem lah. Lalu pada bagian displaynya juga udah pakai ceramic shield. Dan by the way untuk line up iPhone 13 yang base model dan Pro model, untuk konstruksi atau desain pada bagian hardware-nya ini berubah ya. Untuk desain bagian hardware atau mesinnya pun begitu sangat diperhatikan oleh Apple. Dan di seri 13 ini untuk hardware-nya itu berubah untuk desainnya. Dan di iPhone 13 Pro dan Pro Max ini yang membedakan untuk di chipsetnya, dia pakai tetap sama A15 Bionic, cuman dia berbeda ya. GPU-nya ini dia 5 core ya. Kalau di yang base model sebelumnya itu cuma 4 core. Apple bilang untuk iPhone 13 dan 13 Pro Max pastinya performanya akan jauh lebih baik, khususnya pada saat kalian gaming dan sebagainya. Lalu untuk layarnya juga iPhone 13 Pro dan Pro Max ini punya Super Retina XDR, masih sama seperti di tahun lalu, cuman beda di tahun ini 25% lebih bright, lebih terang mungkin kalau kalian pakai di outdoor. Dan tiba-tiba Apple bilang kalau di iPhone 13 Pro dan Pro Max akhirnya support ProMotion display dengan refresh rate 120 Hz. Oh my god, harus selama ini kah Pel akhirnya Anda mengimplementasikan gitu? Udah dari 2018 gue nungguin ini, sampai akhirnya di rumor kemarin gue udah hopeless nggak gue bahas soal 120 Hz karena kayak membahas hal yang tabu, dan ternyata akhirnya ada di Pro model seri iPhone 13 ini. Tentunya 120 Hz ProMotion Adaptive Frame Rate Display ini memberikan experience no lag untuk motionnya itu secara real time, animasi segala macam pastinya akan lebih smooth ya, kayak kalian pakai iPad Pro line up lah. Teman-teman yang gamer pasti lebih
lebih ngerti lah ya akan hal ini. Dan selain itu juga untuk di motion home screen, perpindahan aplikasi, animasi-animasi cantik dari iOS Apple itu akan terasa jauh lebih smooth, tentunya dengan diadaptasikannya ProMotion Display pada layar iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max. Dan untuk kameranya, iPhone 13 Pro dan Pro Max ini memiliki upgrade yang cukup signifikan kalau gua bandingin dengan seri di tahun sebelumnya, yang dimana Apple mengimprove untuk triple camera lens untuk yang Pro model ini. Untuk lensa tele, ultra wide dan wide-nya itu diimprove sama Apple, khususnya untuk mode night mode-nya atau pada saat kondisi low light. Dan Apple juga memperkenalkan makro fotografi, kalian bisa foto ulet bulu, foto kadal dengan jarak 2 cm. Ya kalau dilihat dari demonya bener-bener detail banget, apalagi pas Apple foto sel-sel di daun tumbuhan gitu, itu keren banget sih detailnya. Gue nggak sabar pengen nyobain kayak apa sih makro fotografinya. Dan di semua lensa telefoto ultra wide dan wide-nya kini udah support night mode. So ya, kalian bener-bener bisa melakukan fotografi di ruangan yang gelap sekalipun di semua varian lensanya yang ada di iPhone 13. Dan gue penasaran banget pengen nyoba kamera iPhone 13 untuk astrofotografi. Dan ya, Apple juga ngedemoin kamera iPhone 13 dan Pro Max ini untuk kebutuhan filmmaking, yang dimana videonya ini dibuat oleh director langsung nominated Oscar atau Oscar winner sekalipun. Dia mencoba membuat film dengan iPhone 13 Pro dan Pro Max ini, dan itu sangat-sangat keren sekali, tentunya dengan perpaduan cinematic modes, focus transition real time yang gila banget. So iPhone 13 Pro dan Pro Max ya udahlah emang bagus buat filmmaking, tapi gue bukan pembuat film bang. Ya paling gue biasanya video-video biasa aja, yang vlog tuh gimana? Ya buat filmmaking aja udah sebagus itu gitu hasilnya, apalagi kalau buat vlog, apalagi kalau cuma buat bikin video unboxing saat kalian beli di online shop. Kalau misalnya kalian mau retur barang, ini kan bukti videonya, pas dilihat sama sellernya, duh ini kebagusan mas videonya. Ya kurang lebih seperti itu. Buat filmmaking aja bagus, apalagi untuk merekam video-video yang sehari-hari lah. Intinya capability pada kamera sistem di iPhone 13 series ini udah standar profesional. Dan gokilnya lagi adalah khusus untuk di Pro lineup ini, untuk cinematic mode-nya kalian bisa atur depth effect-nya untuk bukaan lensanya untuk sebokeh apa background kalian saat kalian ngerekam video. Jadi ini bener-bener kayak portrait mode cuman di video, dan ini secara real time bisa kalian gonta-ganti untuk depth of field di bagian background objeknya. Dan karena ini adalah Pro model, of course pastinya akan dapat fitur yang udah kita obrolin juga di rumor sebelumnya, yaitu adalah ProRes video up to 4K resolution 30 fps. Jadi untuk teman-teman filmmaking di luar sana yang suka utak-atik videonya untuk color grading, untuk apa segala macam, tentunya ProRes video ini memberikan kalian ruang untuk berkreasi, ngotak-ngatik video kalian. Ya bener-bener ini emang udah buat profesional banget. Untuk baterai juga ada improvement, untuk yang di iPhone 13 Pro ini 1,5 jam lebih awet dibanding iPhone 12 Pro, dan untuk yang iPhone 13 Pro Max nya ini baterainya 2,5 jam lebih awet kalau dibandingin sama iPhone 12 Pro Max. Untuk harganya good news, masih sama seperti tahun lalu, 999 untuk yang Pro dan 1099 untuk yang Pro Max. Dan untuk di storage-nya akhirnya Apple sekarang udah ada varian 1 TB. Jadi untuk variannya sekarang ada 128, 256, 512 dan 1 TB. Dan untuk pre-ordernya ini juga sama seperti rumor yang udah kita prediksikan sebelumnya, yaitu mulai tanggal 17 September pre-ordernya dan available-nya itu di tanggal 24 September. I don't know, mungkin gua akan tetap ngambil yang warna graphite ya untuk iPhone 13 Pro atau Pro Max, atau mungkin gua akan pakai yang warna gold untuk tahun ini. Ya kita lihat aja lah nanti. Dan untuk yang iPhone 13 base modelnya mungkin gua akan ambil yang pink ini ya, karena ini warna baru dan istri saya pecinta rose gold dan dia juga suka pink. Mana kemarin habis beliin Vespa gitu kan, aduh remis, ini remis tahu gitu, beat aja lah. iPhone pengen diservis tapi isi dompet iris, hubungi aja Soris. So ya lega juga akhirnya Apple ngadain September event tadi malam yang langsung banyak produk. Ada iPad 9 generation dengan chipset A13 Bionic, lalu ada iPad mini 6 generation dengan desain terbarunya yang selama ini udah kita tunggu-tunggu, tentunya dengan chipset A15 Bionic. Dan ini adalah chipset yang sama seperti iPhone 13 dan 13 Pro model, yang dimana iPhone 13 di tahun ini memiliki upgrade besar-besaran pada bagian kameranya. Banyak banget fitur yang diperkenalkan
diperkenalkan oleh Apple tadi malam. Dan ada juga Apple Watch Series 7 yang mungkin ini akan membuat sebagian dari kalian kecewa. Tentunya gue juga sih, karena gue mengharapkan sekali desain baru di Apple Watch. Tapi ya begitulah adanya, so silakan, gue pengen banget lihat pendapat kalian di kolom komentar. Mana yang pengen kalian upgrade tahun ini, apakah iPhone, apakah iPad, apakah Apple Watch. So dengan dirilisnya produk-produk terbaru Apple di akhir tahun 2021 dan diselenggarakannya event perilisannya tadi malam, berakhir sudah video-video bocoran kita mengenai iPad 9 generation, iPad mini 6 generation, Apple Watch Series 7, iPhone 13. Walaupun agak sedikit kecewa dengan desainnya Apple Watch Series 7, tapi untuk iPad mini 6 generation dan iPhone 13 still bisa gue bilang ini happy ending. So ya, nggak sia-sia gue udah ngobrol sama kalian, ngebahas dan ngeprediksiin mengenai perkembangan teknologi Apple yang ternyata emang rumor dan bocorannya bisa dibilang sangat akurat sekali. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis, dan terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah selalu setia menantikan video-video dari channel iTech Live. Jangan lupa subscribe bagi yang belum untuk mengikuti video-video terbaru dari iTech Live, karena pastinya kita semua menantikan unboxing dari iPad 9 generation, iPad mini 6 generation, maybe Apple Watch Series 7 juga gue akan unboxing, dan tentunya iPhone 13 dan 13 Pro yang udah terus 20 Hz. Saya senang sekali. Oke, please like, comment, and share this video. Sehat-sehat untuk kalian semua. Stay safe and I'll catch you guys on the next video. Saya Indra. Until next time. Goodbye.